Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ani Melisa. Saya mahasiswa semester 5 dari Fakultas Kesehatan Universitas Samawa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Teman-teman semua atau bapak-bapak ibu-ibu ada yang sudah tahu apa itu penyakit asma? Yuk kita bahas. Asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernafas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernafasan. Tak hanya kesulitan bernafas, asma juga menyebabkan gejala lain seperti mengi, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu seperti asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lain, maka otot saluran pernapasan pada pengidapnya menjadi kaku dan menyempit. Adapun faktor-faktor risiko terjadinya asma, yaitu bakteri yang berasal dari debu sering menjadi pemicu utama penyakit asma. Bakteri tersebut bernama endotoksin yang umumnya berada pada perkakas rumah, terutama di kamar tidur yang menimbulkan gejala asma. Faktor risiko lain yang dapat memicu penyakit asma yaitu ada rokok, bulu binatang, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia, aktivitas fisik berlebih, infeksi paru-paru dan saluran nafas bagian atas. Pekerjaan tertentu seperti tukang las, kayu, atau pekerjaan pabrik tekstil, emosi yang berlebihan seperti tertawa terbahak-bahak atau kesedihan yang berlarut-larut atau stres, dan juga alergi makanan seperti kacang-kacangan. Adapun tanda dan gejala pada penyakit asma, seseorang yang mengidap asma bisa mengalami berbagai macam gejala seperti sesak nafas, batuk terutama pada malam hari dan dini hari, sesak nafas, mengi yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Pola gejala pada setiap pengidap asma pun berbeda-beda. Meski begitu, pola gejala yang paling umum yaitu datang dan pergi seiring waktu atau dalam satu hari. Kemudian, mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek, dipicu oleh olahraga berlebihan, alergi, udara dingin, atau hiperventilasi karena tertawa atau menangis. Kemudian lebih buruk di malam hari atau di pagi hari. Adapun pencegahan terhadap penyakit asma, yang pertama, mengenali dan menghindari pemicu asma. Yang kedua, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter. Yang ketiga, lakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Kemudian yang keempat, menggunakan obat-obat asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur. Dan yang terakhir, memonitor kondisi saluran nafas perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikannya dengan dokter supaya rencana penanganan asma disesuaikan dengan kebutuhan. Vaksinasi flu dan pneumonia juga disarankan untuk pengidap asma untuk mencegah komplikasi berbahaya yang berkaitan dengan pernapasan. Untuk penanganan singkatnya, yang pertama ada obat pengontrol jangka panjang yaitu obat hirup seperti inhaler untuk mengurangi peradangan sehari-hari, misalnya kortikosteroid. Yang kedua yaitu pereda cepat atau jangka pendek adalah obat hirup pelega seperti bronkodilator untuk meredakan serangan mendadak. Kemudian hindari pemicu, kenali dan jauhi diri dari pemicu asma. Penting untuk diketahui, asma tidak bisa sembuh, tapi dapat dikontrol agar tidak mengganggu aktivitas. Penanganannya yang tepat sangat penting untuk mencegah serangan parah. Hindari pemicu-pemicu yang dapat menyebabkan kekambuhan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sekian penjelasan tentang penyakit asma dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, thank you for watching.